Oke. Oke. Iya, malam teman-teman, Date Bayo dari seluruh pelosok Indonesia. Hari ini, malam ini kita ngobrol sama Dokter Armin. Nah, dibantu sama Hesti ya, yang member-membernya ini lagi semangat-semangatnya nih, terutama Indonesia bagian timur nih. Nah, nanti Keren. Dokter Armin, kita tanya jawab santai aja ya, gitu. Siap. Oke. Mohon Oke. bantuannya. Aku serahin Oke. sama Hesti. Siap. Ayo, Oke, ayo. terima kasih Acit. Selamat malam, Dokter Armin. Malam, Hai, saya Hesti. Esti dari timnya Ibu Acit Ya. ini, Dok. Yuk, Nah, yuk, yuk. Gimana? malam hari ini kita mungkin langsung saja ya, Dok ya. Karena kemarin Boleh. itu ada flyer tentang Zoom dengan dokter itu cerita tentang apa namanya, apa terapi stem cell bisa untuk penyakit apa aja gitu. Tapi kan kita nggak terbatas di situ ya, Dok ya. Boleh, Oke, boleh kita oke. sambil ngobrol aja sih, Dok, santai aja, Dok. Boleh, boleh, boleh. Eh, apa namanya, kalau teman-teman yang mendengarkan Zoom ini boleh sambil bertanya, boleh diketik di chat atau nanti di akhir boleh raise hand gitu ya, Dok ya. Nah, Boleh. Dokter Armin, ini seperti biasa nih ya, kan kalau profesi seorang tenaga medis itu kan tentunya ada tantangannya lebih gitu ya untuk kenalan dengan AFC ini. Boleh sedikit cerita nggak ya, Dok ya, bagaimana awalnya bisa bergabung gitu, Dok, di AFC? Boleh. Iya. Oh, boleh banget dong. Oke, jadi gini. Mungkin kalau yang sudah pernah dengar cerita saya, tapi jangan bosan ya, tapi kurang lebih lah ya. Kurang lebih hampir sama sih. Maksudnya gini. Jadi 2019 saya memang mengenal AFC ya. Itu di bulan April tepatnya. Nah, saat saya mengenal produk AFC itu, awalnya memang saya sempat menolak. Jadi jujur, saya bukan orang networker, saya bukan orang MLM. Jadi tentunya paham lah, mungkin teman-teman di sini kalau nawarin dokter, apalagi udah ada kata-kata MLM, udah langsung, wah, no, 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 gitu kan ya. Apalagi datang dengan testimonial gitu ya. Ya. Demikian pula saya. Demikian pula saya. Pada saat itu saya diperkenalkan oleh Pak Gunarto, upline saya. Beliau memang ya cerita ya tentang produk AFC, suplemen dari Jepang gitu ya. Sempat juga saya ditelepon sama dokter Luigi saat itu. Jadi waktu itu telepon ceritanya dokter dengan dokter nih ngobrol gitu dan sebagainya. Tapi ya saya belum belum klik lah ya gitu. Jadi sempat akhirnya ketemu dengan Pak Gunarto. Nah, disitulah saya mulai apa membuka diri lah. Kenapa? Karena pada saat itu Pak Gunarto ngasih data-data ya, data-data tentang AFC, data-data tentang marin placenta ya, sama novari peptide itu. Nah, disitulah saya mulai tertarik. Oh, oke. Oke ya, saya baca dulu ya, saya bilang. Saya lihat dulu. Nah, karena memang saya orang medis tentunya kan saya nggak awalnya saya nggak tertarik dengan yang namanya bonus sponsor, bonus pairing. Itu buat saya apaan sih itu gitu loh ya, gitu kan. Jadi dari situ ya saya tetap berprinsip saya lihat dulu produk. Kalau saya menawarkan pasien saya atau saya menawarkan orang-orang di sekitar saya, tentunya saya harus tahu dulu produk. Nah, mulailah saya mengenal produk. Waktu itu masih SOP 100 ya, teman-teman ya. Jadi 2019 itu masih SOP 100 dengan bukunya juga buku yang apa untuk apa sih namanya untuk brosur dan sebagainya itu masih yang biru muda tuh dulu. Yang biru muda sama yang merah yang sempat punya nggak yang merah tebel? Ini saya masih punya. Yang ini nih. Nah ini nih. Ini punya nggak? Oh, Sempat ada yang, sempat ada ini, yang punya nggak? ini dokter Aku bergabung di punya awal-awal yang sih, Dok masih ya. di binder, Dok. Iya 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 yang di binder Yang ini yang masih di di mana lihat? binder, yang masih di binder. Yang nih yang dalam-dalamnya ada gini nih. Ada Iya, iya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ada. ini waktu itu saya waktu lihat ini uji klinis dan lain sebagainya. Ini waktu itu masih ini nih, masih SOP 100 ini. Tuh, masih SOP 100. Kelihatan nggak? Nah, ya SOP 100. Jadi ini saya masih simpan ini. Nge-freeze, nge-freeze. Oh, dokternya nge-freeze ya.
Mm-mm. Sebentar ya teman-teman ya. Kelihatannya dokter Arminnya lagi terlempar keluar dulu nih. Dok, masih di mute dok? Ya, Oke, sorry ya. oke. Kenapa sinyal tadi ya? Iya Sorry, kayaknya sorry, sorry. sinyal ya dok. Ya, jadi akhirnya saya coba, orang tua saya coba gitu ya. Nah, mulai itu muncul testimonial pribadi. Nah, dari situ saya mulai percaya. Oh, saya bilang oke nih produk gitu ya. Mulai saya berani nawarin orang. Tapi tetap saya nawarin juga masih malu-malu ya. Apalagi saat itu ada teman saya dokter ya. Nah, itu pada saat saya tawarin, dia langsung bilang begini, ini MLM ya, kamu jadi spesialis MLM ya. Itu, itu sakit banget tuh, dibilangin begitu ya. Tapi ya saya straight to, artinya saya yakin produknya bagus, ya sudah, saya tinggal cerita aja. Saya nggak bicara bisnis dan lain sebagainya. Nah, memang di saat itu kondisi saya memang sedang tidak baik. Artinya secara finansial memang saya ada sedikit masalah, ya. Nah, mulailah saya mencoba menjalankan, artinya saya jual, lalu saya dapat konnichiwa. Dulu konnichiwanya saya ingat banget tuh masih pakai dolar ya tulisannya. Jadi bukan yang rupiah sekarang. Dulu konnichiwa dolar 30. 30 kan berarti 300.000 tuh. Wow, waktu itu kan ya karena rubi ke rubi kan ya 300.000. Dulu juga masih harga 2,9 kalau nggak salah saya, atau 2,7 ya saya lupa. Antara pokoknya nggak sampai 3 juta. Nah, jadi singkat cerita saat itu ya akhirnya saya mulai merasakan bahwa oh ini luar biasa nih gitu loh. Jadi saya nawarin, saya dapat lumayan. Waktu itu saya praktek di Kimia Farma Pulau Gadung, kok dapatnya BPJS cuma 8.000. Pasien pasien apa? Pasien umum cuma 13.000. Wah, itu ada cerita lucu tuh. Saya sampai tukang parkir yang ada di tempat saya praktek, saya langsung panggil gitu. Bang, sini bang, saya bilang. Kenapa dok? Tukeran aja yuk. Saya yang parkirin, kamu yang praktek deh. Saya bilang duit kamu pasti lebih banyak dari saya. Nah, itu cerita dulu itu lucu banget. Gitu. Akhirnya, nah itu setelah saya ngeliat, oh lumayan ya, saya jual sepaket 300.000. Oh belum tambah peris, wih lumayan pas setengah nih. Saya bilang, waduh ini luar biasa. Dulu kan biasa kan, yang namanya nyoba kan mana ada pikiran langsung sekarang diamond 3 titik nggak ada dulu ya kan. Kalau sekarang kan kita udah mau serius, udah dong diamond 3 titik lah gitu lah ya. Jangan dipikir setengah-setengah gitu kan ya nggak? Nah, aja udah akhirnya saya coba nah mulai itu kan waktu itu kan ada pas up ya, bonus pas up. Itu yang nikmatin tuh Pak Gunarto, nggak tahu Pak Gunarto atau Dokter Luigi, pokoknya yang di atas lah gitu. Sampai beberapa lama saya baru wah ini saya mesti diamond nih, nggak bisa nih saya diamondin. Padahal saya udah diamondin, udah jual saya diamondin, mulai itu kerasa 550.000. Wih gila, pas sekali pernah saya dapat diamond 3,3. Waduh itu saya udah bener-bener, wih itu udahlah saya nggak usah praktek lah saya bilang, saya jualan Hari ya begini dok ya, terus. 3,3 dok Iya, ya. iya. Itu. Belum belum kalau ada pairing 3,3 plus 1,8 kan 5,4 kan. Wih gila itu gila, saya kerasanya waktu itu dapat. Wih gila nih luar biasa sih. Nah singkat cerita akhirnya udah saya mulai menikmati ya dengan segala up and down ya gitu loh. Jadi ya sempat dulu kan kita waktu masuk masa COVID kan yang namanya inden tuh, waduh itu nggak tahu. Esti dulu ngerasain nggak inden? Acit Acit kapan ya masuk sih? Acit yang ngerasain, saya belum aktif dok lagi itu. 2020 pas lagi baru Hmm. masuk bulan depannya inden dok. Oh, itu inden kan sampai dimarahin orang Itu lah. lama Wah, itu banget apalagi ya. waktu itu pada saat COVID kan orang butuhnya pokoknya ada barang, ada duit gitu kan. Waduh, itu Iya. ngeri juga tuh gitu. Jadi itu saya ngerasain itu, tapi ya kita Eh, nikmatin gitu, nikmatin ya. Terus udah gitu dulu waktu itu achieve bukan enggak waktu itu achieve-nya apa ya? Belum Turki ya. Dubai belum, bukan sebelum Dubai. Oh, Lagi Rusia Jepang. dok, Rusia.
Nah, Eropa ya, kalau nggak salah Rusia sama Ya Eropa ya, Rusia, bukan? Rusia. Tapi Jepang dulu kan, awalnya Jepang dulu. Yang waktu itu saya Enggak, mau waktu berangkat. lagi aku masuk, kita lagi inden itu lagi Rusia kan. Aku Oh, begitu mulai masuk November tuh Rusia. oh berarti saya sebelumnya udah dapat Jepang. Saya dapat Jepang dulu. Mm-mm. Kan saya mau berangkat April nggak jadi kan. Yang waktu itu kan COVID Karena itu COVID. kan. Iya, jadi Mm-mm. diundur kan. Baru berangkatnya 2023 kemarin Juni lu saya berangkat. Indennya lama Udah amat lihat gitu. langsung dong, Dok. Itu Udah, pabriknya kayak apa? Udah lihat langsung ya, udah, Dok? udah, udah lihat. Asyik udah lihat belum? Udah sama belum Asyik? Belum. Waktu itu lagi masih nggak punya duit, jadi tiketnya dijual. Nggak apa-apa, tenang, tenang, tenang. Nah, itu nanti nanti itu cerita itu beda lagi. Nah, setelah itu Mm-mm. udah mulai itu dari situ saya achieve Turki, saya achieve Eropa. Eropa dulu saya dapat, tapi saya jual waktu itu Eropa. Karena waktu itu saya pikir ngapain lah saya ke Eropa udah pernah gitu kan. Saya pikir ngapain lah berangkat lagi. Akhirnya saya jual. Nah, waktu itu sorry Dubai, Dubai dulu, Dubai. Nah, waktu itu Dubai. Tapi kan waktu itu kan situasi masih nggak jelas kan. Pergi nggak, pergi nggak, pergi nggak. Padahal waktu itu udah mau acara di Coca-Cola kan. Itunya apa? Apa sih Kak, arena Coca-Cola Arena itu untuk Spirit of Samurai-nya loh. Itu keren loh itu. Kalau jadi, itu keren banget. Itu saya juga udah wah ini berangkat nih saya bilang. Tapi ternyata kan COVID ya. Nah, singkat cerita, akhirnya ya sudah saya jual. Saya tukar barang, sorry. Waktu itu Dubai saya tukar barang. Nah, dapatlah Turki, ya, terus kan habis Turki, mungkin Korea saya nggak dapat, sama Korea ya saya juga lagi lembek juga lah. Karena kan tiket kan harus sponsor pribadi ya, gitu kan. Nah, Iya. Korea saya Pasti lagi lembek. berangkat, Dok, ke Korea. Ay, keren. Nah, terus saya dapat kemarin kan, terus kita terus select kan, terus yang pertama juga itu saya ikutan tuh. Terus pertama, waktu itu kan terus pertama. Nah, jadi ya sampai ke sini ya udah akhirnya saya dapat Taiwan barusan. Nah, kalah sama Acit nih. Acit udah Eropa. Waduh, saya kalah nih. Harus dikejar ya. Harus Iya, dikejar. iya, Dok. Oke. Ya, jadi eh, base saya awalnya adalah saya lihat produk ya. Jadi dari data yang ada saya mulai percaya dan dengan testimonial ya akhirnya sudah berjalan gitu loh ya. Nah, memang tentunya up and down lah. Apalagi saya seorang jangan gini ya, karena banyak sekali yang ngomong ke saya, wah enak ya, dokter mah gampang jualannya. Lo kan, itu itu sering kali mereka mengatakan begitu, ya. Oh enak kalau dokter jualan mah tinggal ibaratnya cuma cuma meludah dikit aja udah langsung orang percaya dan gampang pasti beli gitu. Padahal nggak semudah itu loh, nggak semudah itu loh, ya. Karena ini yang saya alami, ya. Jadi kalau pada saat kita bicara produk ini, ya ini yang mungkin saya selalu mengingatkan teman-teman ya di semua tim juga. Kadang-kadang saya diundang juga di timnya. Kemarin waktu itu saya di All Star di mana gitu ya. Saya selalu bilang satu yang saya tekanin adalah apa? Eh, jangan pernah bicara ini obat. Itu nomor satu. Ya, saya selalu bicara ini nutrisi atau apapun suplemen ya. Dan kalau misalnya kita bicara subarasi, ada paten fungsi untuk hipertensi. Jangan pernah juga bilang bahwa oh berarti obat hipertensinya di stop ya, ganti. Nah, itu juga salah. Nah, itu jangan sampai hal-hal itu muncul ya. Jadi saya nitip teman-teman kalau cerita kalau nawarin gitu, jangan bicara bahwa oh, ini pengganti obat, tapi dia berdampingan ya. Kenapa? Karena fungsinya adalah yang selalu saya katakan, kalau obat itu berarti sudah ada gejala. Jadi obat itu dokter kasih pada saat gejala itu muncul. Nah, gejala itu muncul berarti dia sudah sakit. Nah, sebelum sakit ada proses. Nah, disinilah produk kita AFC itu membantu. Nah, itulah kurang lebih gambaran. Ya. Nah, akhirnya, nah itu. Jadi kalau tadi ceritaan enak nih jadi dokter, eh, apa gampang nih gitu kan jualannya, sebenarnya enggak gitu loh, karena kalau teman-teman saya boleh pilih ya, saya lebih baik jadi orang awam. Kenapa? Seandainya nih kita udah cerita nih, wah ceritanya pokoknya sesuai, pokoknya bahwa ini suplemen dan lain sebagainya, tapi kan tetap namanya reaksi orang beda-beda ya, betul ya teman-teman ya. Ada yang kayak saya dulu makan usus pertama-tama, saya diare-diare tuh. Jadi saya bingung juga, aduh ini saya terusin apa enggak? Hampir hampir kok perutnya nggak enak gitu, kayak dikuras gitu.
Itu hampir Hmm. seminggu lebih saya waktu awal-awal minum usus fusi, belum yang gold ya, masih usus fusi yang lama ya. Itu saya kerasa nggak enak banget nih perut. Ya, artinya ya kembung apa kebetulan saya dokter, saya bisa ngamatin apa yang harus saya lakuin gitu kan. Apakah saya mungkin tambah obat kalau misal obat mah atau apa ya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan hal seperti itu, misal nih, nah kalau saya jadi teman-teman ya, nawarin ke orang, oh ternyata ada masalah nih ya. Kalau orang bilang apa sih reaksi apa namanya penyesuaian itu namanya apa? Detox lah kalau orang bilang ya. Tapi sebenarnya saya nggak bicara itu detox, penyesuaian kalau saya bilang. Nah jadi pada saat reaksi itu terjadi dan dirasakan tidak nyaman oleh orangnya gitu ya. Nah kalau teman-teman kan gampang gitu loh. Sebentar ya, saya tanyakan dokternya ya, nah lempar dah bola. Itu lah, ya kan? Nah kalau saya kan nggak bisa, ya kan? Jadi kalau ada yang ternyata ada kejadian seperti itu, mau nggak mau saya jawab dong. Ya, bener nggak? Kalau Esti nawarin ke orang, muncul masalah gitu kan. Kan Esti tinggal bilang, atau Acip tinggal bilang, nanti ya saya tanya dokter Armin, saya tanya dokter di AFC ya, dokter Luigi, atau siapapun gitu. Ya kan? Nah kalau saya eh, nggak bisa, saya harus jawab gitu. Nah itu kenapa? Nah itu tantangan saya gitu. Ya, jadi kembali lagi, nggak semudah itu juga dokter jualan gitu ya. Beda kalau kita bicara bisnis, itu mungkin beda ya. Kalau kita bicara bisnis ya, itu kan beda. Tapi kalau udah bicara produk ya tentunya kita juga harus bijaksana ya. Bahwa produk ini adalah nutrisi, produk ini adalah suplemen ya. Jadi bukan menggantikan obat. Dan satu hal, teman-teman tolong diingat, tidak ada jaminan orang itu pasti sembuh. Ini selalu saya tekankan ya. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa testimonialnya, oh itu sembuh tuh, tumor ini sembuh tuh, oh itu gagal ginjal ini sembuh tuh, ini stroke sembuh nih, dan sebagainya. Tetap kata-kata yang harus teman-teman ucapkan adalah diupayakan. Artinya apa? Mudah-mudahan suplemen atau nutrisi ini cocok dan bisa kembali sembuh. Ya, jadi jangan sampai bicara pasti, jangan bicara. Makanya kenapa ada disclaimer, ya? Ada disclaimer itu setiap orang reaksinya berbeda. Ya, nah itu yang teman-teman harus harus ini ya, harus apa? Harus selalu tekankan, ya. Nah, mungkin itu cerita saya awal berkenalan dengan AFC ya, sampai akhirnya ya sampai di sinilah ya maksudnya, ya gitu. Baik, Oke, Dok. ya Ya, Dok, ini udah ada yang mau bertanya, boleh ya, Dok ya? Saya boleh. bacakan Ya. dari chat dulu ya. Ya, dari Ibu Persilia Matubong di Papua mungkin ya Ibu Persilia ya. Selamat malam. Dokter, mau tanya suami saya sering sudah tidur dan rasa gelisah. Penyebabnya apa ya? Terus ada obat yang bisa mengatasi sakit tersebut? Gitu, Dok. Oke, yang pasti kalau eh, sudah tidur dan gelisah itu tentunya pasti halnya banyak ya faktornya dan harus dicari gitu loh. Ya yang pasti nomor satu harus ke dokter dulu. Ya harus ke dokter, harus dicek entah itu periksa darah, nanti diperiksa macam-macam ya. Jadi nanti biar dokter menentukan, oh ini masalahnya di sini. Ya mungkin bisa jadi kalau seperti itu, misalnya apalagi sudah berlangsung lama, apakah karena mungkin dari peredaran darahnya, atau mungkin dari faktor stres gitu ya. Nah itu yang perlu nanti dicari sama dokternya. Nah biasanya kalau dikaitkan dengan produk suplemen seperti ini, AFC, Subarasi, Utsukushi, pertanyaannya kan pasti begini, cocoknya mana? Apakah Suba atau Utsu? Ya, nah, jadi teman-teman harus tahu bahwa Suba dan Utsu memiliki fungsi yang berbeda. Ya, kalau Suba kan tentu teman-teman tahu dong regenerasi sel, pembuluh darah, ya kan, anti agregasi trombosit atau anti pengentalan, lalu untuk hipertensi. Ya intinya produk ini adalah lebih ke urusan yang hubungan pembuluh darah dan lain sebagainya dan regenerasi sel. Ya, nah lalu kalau Utsu Fusi itu lebih ke pencernaan ya anti tumor ya dan sebagainya ya. Nah tentunya kedua ini memiliki fungsi yang berbeda dan saling mengisi. Jadi kalau ditanya apakah lebih baik Suba atau Utsu,
Kalau saya saat ini menyarankan keduanya diminum, ya. Kondisinya apakah saling apakah apa sih dua-duanya diminum amankah? Aman. Keduanya diminum ya tentunya kan masing-masing memiliki fungsi dan memperbaikinya beda gitu loh ya. Jadi kita tidak bisa berpatok satu produk aja, misalnya Suba gitu atau Utsu saja, karena seperti yang saya kutip dari Prof. Susilor ini ya, yang setiap hari Sabtu ya, beliau sering mengatakan tentang leaky gut, ya, bagaimana usus itu bekerja, bagaimana usus itu sebagai proses penyerapan makanan, ya, dan sumber penyakit itu adalah dari usus. Makanya dibilang bahwa usus itu adalah otak kedua dari manusia. Nah, disinilah kenapa usukusi perlu. Usukusi itu adalah membantu pembentukan atau istilahnya penyerapan nutrisi yang baik dan dia menjaga supaya nutrisi yang buruk tidak diserap. Salah satunya dengan probiotik itu, probiotik triple probiotik di usuku, ya. Nah, disinilah sebetulnya kerja dari saling keterkaitan atau saling mengisinya di situ, ya. Jadi bukan sekedar regenerasi sel aja, pembuluh darah aja loh. Sekarang kalau nutrisi yang kita minum tidak masuk secara baik, bagaimana metabolisme tubuh kita akan bagus gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu siapa tadi ya? Ibu Persilia, Dok. Ibu Persilia ya. Nomor satu yang Ibu harus lakukan adalah coba cek dulu ke dokter. Karena itu nomor satu perlu Ibu cek apa yang menyebabkan itu dari sisi medis ya. Nah, kalau nanti dokter sudah memberikan obat, apa yang diperlukan, nah, Ibu bantu dengan Suba Utsu untuk supaya apa? Supaya proses pemulihannya menjadi lebih cepat. Nah, itu konsep ya. Itu ya, Esti ya, Ibu Persi ya, begitu ya jawaban saya. Siap, Dok. Nah, Ya, ada satu lagi yang resen, Ibu Junita ya. Selamat malam, Ibu Junita. boleh. Boleh? Langsung. Selamat Silakan, Ibu. malam, Pak Dokter. Selamat malam juga Ibu Resti. Nah, Selamat malam. mungkin bisa disambung ya. Ada adik saya untuk anaknya yang autis. Nah, yang dia baca itu yang untuk regenerasi sel itu adalah subasinya ya. Subasinya. Subarasi. Subarasi, sorry. Nah, jadi adik saya hanya kasih itu saja, dokter. Sementara usunya dia kasih untuk istrinya karena istrinya yaitu Eda saya ini baru operasi empedu. Jadi satu-satu aja mereka mau makan. Saya pikir gimana cara ngomongnya ya. Seperti itu. Saya sebenarnya bilang dua-duanya supaya karena itu ada beda fungsi masing-masing. Tapi memang anak adik saya itu yang berkebutuhan khusus itu dia bilang mana dia mau nanti makan usunya. Kalau makan subasinya sih subarasinya tuh dia enak, dia oke anteng aja. Tapi kalau usunya memang dia dari bapaknya sendiri dia bilang nggak usah lah Kak, dia bilang gitu. Gimana itu dokter? Oke. Nah, mungkin yang perlu saya tanya tadi bapaknya bilang nggak usah. Nah, apakah yang dirasakan bapaknya setelah minum usukusi apa, Bu? Ibu tanya dulu. Oh bukan, Apakah kalau ada? usu itu dimakan oleh mamanya. Oh, dimakan mamanya. Ya, yang Oh, baru oke. operasi, baru operasi Oh, ini oke, operasi paham, paham. Ya, empedu. ya, Heeh. oke, paham, paham. Jadi gini, ya mungkin saya nggak tahu alasannya kenapa satu-satu, ya mungkin apakah mohon maaf, apakah masalah secara finansialnya, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi saya sih lebih condong Ibu Junita menjelaskan seperti yang tadi, fungsinya masing-masing berbeda. Jadi keduanya saling saling mengisi. Nah, itu yang Ibu harus tekankan. Kenapa sih harus keduanya diminum? Seperti yang tadi saya katakan, usukusi dia membantu proses pencernaan, membantu penyerapan zat-zat yang baik pada saat kita makan, ya. Nah, tentunya itu kan satu hal yang baik ya. Jadi bukan saja yang tadi saya katakan regenerasi sel, bukan nggak penting, penting, ya kan? Untuk pembuluh darah penting nggak penting gitu kan. Ya, tapi kan kembali lagi kalau makanan yang dimakannya ternyata tidak diserap secara baik lah bagaimana proses penyembuhannya akan
terbantu dengan lebih cepat. Nah, itu yang mungkin Ibu perlu ceritakan ya. Jadi, kembali lagi, setiap dari Suba dan Usu memiliki fungsi yang berbeda dan saling mengisi, Bu. Nah, Iya, itu yang Ibu harus tekankan nantinya. Ya, gitu. iya. Itu kira-kira seperti itu, Bu. Jadi dokter gini, sebenarnya mereka udah beli dua-duanya, udah Hmm, tuh paket. Hanya pemikiran bapaknya tuh karena ini anaknya kan masih kecil. Dia dia gimana ya? Menurut dia itu karena dibaca ininya itu nggak terlalu penting dan takutnya juga nanti dia nggak makan karena memang dari rasa saya kan udah coba juga. hmm, Memang rasa Subarasi itu lebih enak manis ya. Kalau usu tuh nggak hmm. kayaknya rasanya agak gimana gitu loh. Jadi takutnya nanti dia Oke, nggak mau gitu. oke. Itu pemikiran bapaknya. Jadi akhirnya Ya, dikasih ke mamanya. ya. Kebetulan kan, Saya rasa, saya rasa begini, Bu. Kalau cuma masalahnya dirasa seperti itu, mungkin Ibu boleh bicara ke bapaknya, dicoba dulu setengah setengah saset. Bagaimana eh reaksi anaknya? ya, Reaksi anaknya artinya apakah anaknya suka atau tidak? Kalau anaknya suka, berarti kan bicaranya boleh dong kita kasih lagi gitu. Ya nggak? Ya kan? eh, Terlepas ya, dari masalah finansial ya Bu. Maksudnya ya, artinya begini. Kan kalau misalnya, oh iya itu tapi mahal. Ya udah ada satu-satu ya. Itu saya nggak bisa bicara ya. Kalau begitu ya. Tapi kalau eh, misalnya sekedar masalah yang tadi, Ibu bisa bicara ke bapaknya. Coba aja dulu setengah dulu, lihat reaksi anaknya suka apa enggak. Nah, sambil Ibu menjelaskan masing-masing fungsinya berbeda, gitu loh, ya. Gitu. Itu ya, ya, Bu ya. ya. Mm-mm. Terus yang kedua dokter sekalian, Ya, ini ya. barusan eh, ada saudara saya bertelepon dari Bekasi, Mm-mm. eh, adiknya baru melahirkan, ini kayaknya baru umur kedua apa mau ketiga bulan. Jadi Mm. ceritanya dia lahir agak bermasalah. Jadi untuk memasukkan makanan itu pakai selang ke ininya ke ususnya. Nah, sesudah itu memang sudah sempat sembuh. Udah sembuh, tapi dibawa ke rumah karena sebelumnya kan di rumah sakit bawa ke rumah. Mm. Akhirnya ketika dia dikasih minum normal tanpa selang, itu apa minumannya makanannya jadi ke paru-paru. Dokter, itu masih bayi. Jadi ke paru-paru dia jadi nggak sampai ke ususnya. Nah, jadi barusan kami bertelepon barusan ini bertelepon, Mm. itu anak jadi harus dipakai lagi selangnya gitu, harus pakai selang terus untuk memasukkan makanan. Nah, itu kalau namanya anaknya suka apa bergerak kadang-kadang itu bisa terlepas, bisa mereka satu hari itu 2-3 kali ke rumah sakit untuk memperbaiki selangnya. Kasihan sekali gitu loh dokter. Nah, Mm. saya rasanya tadi kepikir saya, aduh, cobalah ya gimana ya menjelaskan makanan ini supaya dimakan. Dalam dalam hati saya sih sebenarnya ini pasti jawabannya, cuman menjelasin mau kasih tahu saya masih belum dokter. Saya makanya saya cepat-cepat masuk, saya mau tanya sama dokter gimana caranya untuk memberitahu karena menurut dokter tuh karena ini hanya 2 faktor katanya menyebabkan seperti ini. Satu karena faktor bawaan jadi akhirnya susah sampai masuk ke usus, yang kedua karena faktor alat dan memang sebelumnya kasih alat. Nah ketika Mm. dibuka dia nggak jadi nggak normal gitu, ada penyempitan di tenggorokan tenggorokan kerongkongan tenggorokan ya, Mm. kerongkongan. Nah, itu masuk Oke. sehingga nggak masuk ke usus jadi ke ini jadi keluar Us- us- jadi ke Usia, usia, paru-parunya. usia anaknya berapa, Bu? Baik itu masih 1-2 bulan dokter, 1-2 bulan belum Oke. 3 bulan Ya, iya baru. Ha. oke. Em, Tujuan Ibu ingin memberikan subaucu untuk anak itu ya? Iya, karena saya pikir Oke. kasihan banget. Mereka aja udah Oke. kasihan gimana gitu loh. Saya langsung kepikir, Oke. aduh, untuk menolong, karena saya lihat saya baca ini testimoninya ya. Ya juga memang ini apa namanya ke usus juga memperbaiki sel terus juga darah dan segala macam lah intinya memperbaiki hal yang rusak dalam tubuh kita. Saya langsung kepikir pasti juga jalan keluar ada lewat ini ya selain doa Hmm. ya dan juga usaha dokter ya. Ini Ya. juga gitu bisa. Cuman Oke. menjelaskan nggak ngerti dokter. Oke. Jadi gini, Bu. Kalau penjelasan saya, usia anak 1 sampai 2 bulan itu ada usia yang rentan. Ya, Hmm, jadi seperti tadi apalagi dia pakai selang dan mungkin tadi Ibu bilang ada penyempitan di kerongkongannya, ya kan? Jangan ya. Nah, ya tentunya itu adalah masalah organik, masalah dari si eh, tubuhnya sendiri. Bukan bicara gangguan metabolisme atau apapun, ya. Nah, Hmm, terlepas dari itu yang tentunya organik, saya yakin
bukan saya apa ya. Jadi produk ini bukan memperbaiki itu, ya. Nah, kedua, usia 1-2 bulan, tentunya dengan kondisi seperti ini, tindakan medis adalah hal yang utama. Iya, iya. Jadi, saya selalu mengatakan, kalau untuk memberikan produk ini bukan artinya secepat-cepatnya diberikan, bukan. Karena produk ini bukan bicara obat. Kalau tadi katakan ada masuk ke paru-paru, berarti terjadi infeksi di paru-paru, itu resikonya, itu tentu harus pakai obat medis. Ya, kalau ibu berikan ini, lalu dia berpikir bahwa, wah ini dengan ini penggantinya nggak perlu pakai obat medis, wah itu bahaya. Ya, Hmm. gitu. Jadi saran saya, sebaiknya tindakan medis atau obat medis yang diberikan, jalankan dulu. Sampai anak ini stabil. Sampai ini stabil. Nah, dan lagi 1-2 bulan, menurut saya, itu kondisi yang sangat-sangat sensitif. Nah, Hmm. saya takutnya ususnya belum berkembang secara baik. Oh, iya, Ya. iya. Nah, kalau ibu berikan ini, takutnya ususnya tidak menerima. Karena kan anak yang namanya usia muda, itu hanya ASI. Tidak boleh Oh, untuk iya, hal-hal yang iya. lain. Iya, iya, Ya, betul. gitu Iya. ya. Jadi, Hmm. saya mengerti yang ibu maksud. Ibu ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Ibu pengen dia sembuh. Tapi Iya. jangan sampai hal ini terjadi miskom, ya. Jangan sampai nanti kalau ibu paksa-paksa dan ibu yakin atas pertolongan yang di atas, lalu tiba-tiba terjadi masalah lebih parah. Ya, itu akan jadi masalah. Ya, Bu Iya, ya. iya. Gitu ya. Oke. Dokter, boleh Eh, nggak satu lagi boleh, boleh, terakhir. boleh. Nah, 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 ini nah. ini orang tua di Kalimantan sih dia Ya. sudah hampir 5 tahun cuci darah Mm-mm. dan tubuhnya ini kulitnya semua sudah hitam, udah Mm-mm. kurus dan hitam. Mm-mm. Mm-mm. Dulu dikasih sama anak-anaknya itu dari produk apa gitu loh. Pokoknya bukan 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 Subasi dan Subarasi, Mm-mm. bukan. Mm-mm. Dan diyakinkan yang pakai gelang-gelang gitu, dokter, pakai gelang, pakai kalung gitu. Nah, diyakinkan sembuh. Ternyata satu lagi. Di situ. Iya, semua situ. Ternyata nihil lah, intinya nggak ada hasil apa-apa. Jadi mereka sangat trauma ketika karena saya lihat banyak juga yang yang gagal ginjal, yang sudah Mm-mm. darah ada tertolong. Waktu saya ceritakan mereka langsung, waduh Bu, saya takut lagi nanti Mm-mm. bla 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 bla, gitulah ceritanya dokter. Tapi saya kasihan sekali sama Kenapa? ibu Boleh ini. dulu. Kenapa? Mm-mm. Ya. Bagaimana gitu untuk meyakinkan mereka. Eh, kakaknya anaknya anaknya ada satu bilang, Bu, asal itu seizin dokter dan mama saya oke, adik kakak saya di Kalimantan, adik yang saya ajak ngomong itu di Bali, orang tuanya itu di Kalimantan Barat. Dia bilang Ya. asal satu, dokter setuju itu betul, oke Ya. boleh diminum. Yang kedua, adik-adik saya setuju karena mereka sudah punya latar belakang trauma. Saya oke aja Bu, nggak masalah soal uangnya besar, dia bilang, karena kami pengen mama kami sehat. Tapi saya belum berhasil dokter karena memang di sana belum ketemu dokter yang bisa meyakinkan gitu loh di Kalimantan. Oke. Pada prinsipnya, Bu, bagaimana meyakinkan itu kan kembali eh, kayak seperti tadi Ibu katakan, nanti harus ada dokter yang ngomong dulu, maksudnya asal dokternya boleh gitu ya. Tentunya dokter yang merawat ya Bu ya, bukan saya loh ya. Iya, iya Nah, yang di sana. Ya. jadi saran saya kalau untuk hal-hal seperti itu ya Ibu harus meyakinkan orang-orang yang artinya apakah adiknya tadi yang Ibu katakan gitu ya. Nah, saya nggak bisa mengatakan bagaimana caranya. Itu tentunya Ibu harus bawa data, harus Ibu bawa ya bolehlah testimonial, tapi menurut saya testimonial itu jangan menjadi satu patokan, ya. Karena sering sekali kita membuat testimonial itu menjadi terlalu berlebihan. Ini saya berandai-andai ya Bu, saya berandai-andai ya. Ibu memang niatnya baik,
Pada saat ibu meyakinkan dan ibu yakin bahwa dengan bawa testimonial sebanyak-banyaknya sampai orang itu yakin, ya. Tapi seandainya terjadi hal yang justru di luar itu, nah ibu yang harus pikir. Paham ya Bu ya? Paham maksud saya. Jadi yang paling penting adalah edukasi, tentunya adalah ibu bicara, ibu harus yakin bahwa produk ini adalah nutrisi. Produk ini bukan menggantikan obat medis dokter. Nah itu yang selalu saya tekankan. Terlepas dia mau coba atau tidak, ya tidak bisa ibu paksakan. Nah ada satu hal lagi yang terpenting, Bu. Pada saat pasiennya mencoba, apakah pasiennya itu yakin dengan produk ini? Kalau pasiennya tidak yakin dan tidak ada semangat untuk sembuh, saya nggak yakin dia bisa sembuh. Paham ya? Itu rangkaiannya, Bu. Itu rangkaiannya. Jadi saya yakin sekali dengan testimonial yang ada, itu adalah nomor satu kekuatannya adalah dari pasiennya sendiri. Bahwa saya mau sembuh dan saya mau sembuh. Ya, karena kembali lagi Bu, kekuatan penyembuhan selain tentunya dari yang di atas, tapi adalah dari dirinya sendiri dulu. Kalau diri sendirinya dia nggak mau sembuh, percuma. Iya. Itu ada penelitiannya Bu. Itu ada penelitian neuroscience itu. Jadi bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, ya itu adalah salah satunya adalah orang juga harus punya semangat. Kalau nggak punya semangat percuma. Ya. Jadi tentunya dalam hal ibu menawarkan, saya cuma pesan satu Bu. Ibu menawarkan bukan karena konnichiwa kan ya? Nah itu. Ya udah. Nggak. Ini just saya ini ya Bu ya. Jadi itu juga harus dari ibunya juga jangan sampai tercetus seperti itu. Jangan cuma karena saya mau menawarkan, saya pengen dia sembuh mudah-mudahan melalui tangan ibu, tapi ibu berpikirnya adalah, waduh saya dapat konnichiwa nih, saya dapat konnichiwa. Ya, gitu ya. Benar. Karena paham ya Bu ya? Kasihan dia menderita Pak. Ya. Oh iya tentunya. Tentunya itu yang ibu harus ungkapkan ke mereka. Ya, gitu ya. Ya, itu kira-kira seperti itu ya. Junita ya. Terima kasih banyak dokter, makasih banyak. Sama-sama Bu. Yuk. Baik Dok, ini udah ada beberapa pertanyaan lagi ya Dok. Boleh. Percepat dari Bu Ervina di Merauke. Anak saya umur 12 tahun, sudah 3 bulan, kakinya tepat di bawah lutut sakit. Dari dokter ortopedi disuruh ronsen, hasil ronsen katanya ada bakteri di dalam tulang. Jadi pengaruhnya sering batuk. Lalu disuruh pakai tongkat observasi obat. Disuruh pakai tongkat, lalu observasi obatnya dikonsumsi 2 minggu. Tidak ada perubahan akan operasi. Nah, tapi sekarang saya ada konsumsi SOP dan UTSU. Nah, sudah mulai ada perubahan Dok. Apa benar Dok itu ada bakteri dalam tulang dan mungkin cara atasinya gimana ya Dok? Terima kasih. Oke. Kalau bicara bakteri di dalam tulang, saya nggak tahu ya pemeriksaan dokter di sana seperti apa. Tapi kalau yang mungkin yang saya pelajari kalau ada bakteri tulang adalah itu TBC tulang. Ya. Nah, TBC tulang itu tentunya juga harus ke dokter dulu karena itu harus pakai obat dokter ya. Jadi harus ada obat medis, obat TB ya. Nah, jadi kalau saat ini diberikan Suba-Utsu, apakah sudah tepat? Ya, sebetulnya pada prinsipnya boleh, nggak masalah. Ibu memberikan Suba-Utsu dalam arti apalagi ini sudah diberikan berapa lama? Sudah nggak dikasih tahu ya. Oke, jadi kalau memang konsumsi Subarasi Utsunya sudah mulai ada perubahan, bagus, berarti sudah oke dong. Ya, tapi pada prinsipnya bakteri yang ada di dalam tulang yang menurut dokter yang periksa di sana, ya itu harus dieradikasi dan itu harus disembuhkan ya. Tentunya dengan obat dokter. Jadi saran saya tetap seperti yang saya katakan di awal, obat dokter tetap harus diminum dan harus kontrol ke dokter yang merawatnya. Jadi jangan sampai terkesannya bahwa dengan Suba-Utsu ini sudah ada perubahan. Nah, tetap pemeriksaan medis perlu dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah yang valid untuk kita menentukan apakah ada perubahan atau tidak. Ya, jadi seperti yang teman-teman harus lakukan adalah sebelum misalnya
katakanlah pemeriksaan laboratorium. Nah, sebelum minum Subautsu berapa? Nanti setelah minum Subautsu, waktu minimal misalnya 3 bulan, ya. Nah, tentunya juga itu harus ada pemeriksaan lagi untuk memastikan bahwa Subautsu ini bekerja. Ya, gitu ya, kira-kira ya. Oke, selanjutnya, Esti. Oke, baik dok. Selanjutnya ada dari Mbak Dewi ya, Dewi Sandri. Dok mau nanya, kalau untuk autoimun lupus, hipertiroid dan hipotiroid boleh tidak ya dok konsumsi AFC dan berapa dosisnya? Boleh, saya katakan boleh. Jadi, karena ini nutrisi dan suplemen, saya tidak bicara bahwa, oh ini pasti menyembuhkan kembali. Saya tidak bicara seperti itu. Dan kalau ada obat lupusnya, ada obat hipertiroidnya, hipotiroidnya yang mereka minum, jangan pernah stop. Ya, artinya produk ini membantu proses penyembuhan, ya, tapi tidak menghilangkan obat yang diberikan secara medis. Nah, kalau berapa, saya sebetulnya gini, patokan saya adalah kalau ini bicara nutrisi atau suplemen, tidak ada seperti dosis yang seperti obat ya. Jadi kalau saya pada prinsipnya memberikan 2x1 atau 3x1, pagi, siang, malam atau pagi, malam, satu-satu ya. Atau nanti kalau sudah dilakukan maintenance, pemberiannya cukup sehari satu. Karena gini, mungkin banyak hal yang ya, saya mungkin teman-teman juga dapat informasi, ya saya rasa itu tidak ada yang salah ya. Apakah diberikan dua-dua, diberikan tiga-tiga, atau mungkin berapalah, saya enggak ini ya. Saya tidak mau memberikan satu perbandingan. Kok dokter ngasihnya irit banget sih cuma 2x1 atau 3x1 ya. Konsep saya adalah begini, karena ini adalah nutrisi atau suplemen. Jadi pada prinsipnya seperti vitamin. Jadi teman-teman harus sadar bahwa kalau tubuh kita sudah terpenuhi nutrisinya, sisanya dia akan dibuang. Nah, jadi tolong dipahami, kalau seandainya kita berikan berlebihan, ternyata butuhnya cuma satu atau dua, ya. Nah, itu sisanya kalau kita berikan lebih, tentunya itu akan terbuang. Nah, itu konsep saya, ya. Jadi saya punya prinsip seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya contoh sakitnya berat, misalnya katakanlah sakitnya berat, dok, boleh nggak saya kasih dua-dua atau tiga-tiga? Oh, boleh, nggak masalah. Karena pada dasarnya mungkin pada saat kondisi berat, tentunya itu kan harus dilakukan apa ya, proses yang kalau satu itu belum memenuhi ambang batasnya dia gitu. Tapi kalau kita berikan dua atau tiga itu baru pas menemui ambang batasnya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Baik dok, jadi bergantung sama kondisi pasiennya ya dok ya. Ya, betul. Jadi tidak ada patokan sebetulnya, tidak ada patokan ya. Baik. Dok, ini ada lagi pertanyaan ya dok ya. Mm-mm. Ya, Eh, dari Mbak Susi Ajeng. Nah, izin bertanya, healing krisis yang ada di AFC ada gejala gatal di kulit. Nah, mohon pencerahannya dokter, mengapa bisa terjadi hal sedemikian gitu? Healing krisisnya berupa ini dok, gatal di kulit. di chat atau di mana ini? Oh, bukan yang di chat belum. Ini kelihatannya ada di chat yang Ini dari. pertanyaan dari WA dok. Oh, dari Belum masuk WA. soalnya, Oh, saya bacakan ya. oh ya ya, oke. Ya, dari Mbak Susi. Nah, Ya. tentang healing krisis ya. Oke. Saya sebetulnya healing krisis itu memang banyak. Ada yang ya mungkin tadi kayak gatel gitu ya. Atau mungkin hal-hal yang lain. Misalnya saya contoh saya lah, saya pribadi lah. Waktu pada saat saya minum UTSU, saya terjadi diare yang berlebihan dan perut saya nggak enak. Ya. Kalau bicara berbahaya atau tidak, pada dasarnya saya tidak bisa mengatakan. Contoh misalnya seperti kayak kasus saya diare, yang saya amati adalah dehidrasinya. Nah, bahayanya bukan karena kutsu-kusinya, tapi karena diarenya atau dalam arti dehidrasinya. Kalau sampai kekurangan cairan itu berbahaya. Ya. Nah, tapi kembali kalau misalnya tadi masalahnya gatal ya, mesti ya, betul Gatal ya. di kulit dok, iya benar. Nah, gatal di kulit. Oke, kalau bicara gatal di kulit, selama gatal itu masih bisa ditolerasi, itu menurut saya nggak masalah. Ya, beda dengan kasus alergi. Hati-hati dengan kasus alergi. Artinya begini, misal
orang itu alergi dengan salah satu komponen, misalnya ikannya, karena dia nggak bisa makan ikan. Nah, muncullah alergi yang berlebihan. Misalnya contoh gatal ini memang karena alergi, atau memang bisa juga karena misalnya matanya jadi bengkak gitu ya, atau bahkan sampai sesak napas. Nah, itu harus berhenti, harus hati-hati, dan itu harus berhenti. Karena bicaranya itu bukan healing crisis, tapi dia alergi. Nah, kalau alergi ya tentunya harus stop, nggak bisa gitu loh ya. Tapi kalau bicara healing crisis dalam arti bahwa penyesuaian karena makan produk ini, ya tentunya kembali ke pasiennya, kembali ke orangnya. Kalau dia masih tahan ya jalan. Kalau dia nggak tahan ya dikurangin. Misalnya contoh tadinya makan satu jadi setengah dulu dicoba gitu ya. Itu kira-kira ya, ya. Baik, Dok. Lanjut ya, Dok ya. Boleh. Masih ada beberapa nih, Dok. Dari Ya. Ibu Pipit. Ya. Selamat malam, Dok. Izin bertanya terkait pasien gagal ginjal. Saya punya teman usia 40 awal, baru mulai cuci darah 2 kali. Saya baru referensikan Utsusuba ke teman saya, tapi saya tidak berani sembarang konsumsi karena harus hati-hati. Saya Ya. juga infokan untuk bertanya ke dokternya dan juga second opinion jika dokternya tidak kasih izin. Ada masukan dari dokter, apalagi yang bisa saya sampaikan ke teman saya ini ya, Dok. Terima kasih. Oke. Ini saya bicara secara saya sebagai dokter ya. Saya sebagai dokter ya. Jadi kalau misalnya saya katakan ada pasien yang seperti yang tadi Ibu Pipit bilang ya, bahwa dia memberikan satu suplemen yang tentunya apa namanya eh, ya dalam arti beresiko lah, ya. Saya pribadi pun mungkin akan menolak ya. Sebagai dokter ya, saya katakan saya sebagai dokter. Jadi kebanyakan dokter adalah apa yang sudah dilakukan. Dia melakukan satu terapi ke pasiennya, dia tidak mau diganggu oleh hal-hal lain yang bisa mengganggu terapinya tersebut. Nah, biasanya dari pihak keluarga misal memaksa, nah dokter itu akan mengatakan, oke, terserah, tapi saya nggak tanggung jawab. Nah, itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi kembali bagaimana solusinya? Memang kondisi-kondisi seperti gagal ginjal atau mungkin kasus stroke, katakanlah kasus-kasus yang berat, gitu ya. Banyak orang atau banyak pasien yang memang juga tidak mau mengambil resiko. Terlepas dengan testimonial yang ada dan lain sebagainya. Ya, yang saya bisa katakan di sini adalah satu. Kalau beberapa kasus gagal ginjal, saya tidak bicara testimonial nih. Beberapa kasus gagal ginjal yang diberikan ini. Mohon maaf, apakah ada yang terjadi kematian? Saya rasa saya belum mendengar. Jadi pada dasarnya produk ini sebetulnya aman, tidak masalah. Ya, nah tetap, tapi teman-teman harus bicara bahwa tidak ada jaminan bahwa gagal ginjal itu akan sembuh. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Nah, bagaimana menyarankannya kalau memang pasien ini misalnya sudah dekat dengan teman-teman, ya mungkin pendekatan secara personal ya, gitu loh. Ya kadang-kadang orang-orang gagal ginjal, apalagi sudah lama ya, kalau saya katakan sudah lama, mereka biasanya putus asa gitu. Iyalah, ya sudah saya coba deh, ya gitu. Sambil tentunya teman-teman kasih semangat bahwa ini mudah-mudahan bisa membantu gitu loh, ya. Nah, jadi eh, saya tidak bisa memberikan satu gambaran bahwa apa sih yang harus dilakukan. Ya semuanya itu by situation ya. Jadi kalau dokternya sendiri pun, yang tadi saya katakan, saya juga pasti akan berpendapat dengan dokternya. Saya akan menolak. Kenapa? Dia akan terganggu masalah mengobati pasien-pasien seperti itu dengan sesuatu yang nggak jelas. Kecuali teman-teman bisa datangin dokternya, menjelaskan, dan dokternya tergugah. Nah, itu baru. Itu beda masalah. Tapi saya rasa sulit ya untuk hal seperti itu. Gitu loh. Jadi lebih ke pendekatan ke pasiennya. Jadi saran saya yang pasti adalah edukasikan dengan benar produk ini apa. Jangan pernah bicara testimonial yang berlebihan.
dan jangan pula memberikan satu jaminan ya. Jadi edukasi, edukasi dan edukasi ya sesuai dengan apa yang teman-teman dapatkan dari datanya. Nah, ini yang sebetulnya langkah yang harus teman-teman lakukan ya terhadap apapun kasusnya gitu loh ya. Nah, saya cuma titip satu pesan untuk kasus stroke ya, khususnya kasus perdarahan. Stroke akibat perdarahan. Saya selalu kalau diminta pendapat, dok, ini baru lagi masuk rumah sakit nih, habis stroke, wah, stroke-nya perdarahan. Boleh nggak diberikan langsung saat itu? Saya katakan tidak. Kenapa saya katakan tidak? Apalagi kasus perdarahan. Kasus perdarahan, umumnya pasiennya itu tidak sadar. Jadi teman-teman hati-hati kalau diberikan pasien dengan kondisi tidak sadar. Seandainya pasien itu membaik, alhamdulillah puji Tuhan. Tapi kalau pasien itu ternyata menjadi buruk dan bahkan berakhir dengan kematian, teman-teman harus hati-hati. Jadi untuk kasus seperti itu saya menyarankan nanti setelah pulang dari rumah sakit kondisi sudah stabil, oke, kita berikan untuk membantu proses pemulihan. Itu ya teman-teman ya. Baik, dokter. Nah, lanjut lagi dok ya. Ada yang Ya. bertanya dari ibu atau bapak nih ya, KC ya. Selamat malam dokter, mau tanya kalau penyakit kolesterol, asam urat dan jantung bisa konsumsi AFC? Bisa, bisa. Kalau ditanya bisa, bisa. Oke Gitu. dok. Jadi ya memang kan kasus kolesterol, asam urat, jantung itu adalah kasus metabolic syndrome ya kalau saya katakan. Diabetes juga. Jadi yang tadi dilakukan oleh Subarasi khususnya adalah regenerasi sel di mana organ-organ itu sudah terganggu akibat masalah masalah regenerasi sindromnya tersebut ya dan juga pembuluh darahnya diperbaiki. Jadi aman, boleh diberikan ya gitu ya. Ya. Baik dok, ada satu lagi dari Ratih. Selamat malam dok, mau tanya kalau leukosit kita rendah, efeknya apa ya dok? Terima kasih. Kalau leukosit kita rendah, tentunya leukosit kan berhubungan dengan pertahanan tubuh ya, sel darah putih ya. Nah, biasanya kalau leukositnya rendah itu, sel darah putihnya rendah, ya tentunya kita akan rentan terhadap penyakit. Karena imunitas kita menurun. Ya. Nah, kalau leukositnya berlebihan sekali, nah itu yang terjadi satu yang namanya kanker darah atau leukemia. Gitu ya. Itu ya, pasti ya. Oke, baik dok. Ternyata, Dok, ternyata sambil banyak. menunggu mungkin Ya ternyata banyak juga ya. banyak juga pertanyaan. Iya Bukan, dok. bukan. Maksudnya bukan partisipasinya banyak juga 54. Wow, keren nih. Oh iya dok. Ada maaf, ada yang medis kah di sini? Gak apa-apa, kita discuss aja. Kalau misalnya mas ada yang medis, ada yang dari medis kah atau dokter, boleh resign. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya, Ada? katanya Nggak ada? belum ada kayaknya dok ya. Nggak ada ya? Oke, siap. Belum ada dok. Adanya Gimana? suster-suster tuh di sini, Dok. Oh, suster. Iya. Oh, suster. Ya, ya, ya. Ya. Suster. Dokter, Dokter, aku mau nambah, mau nyela dikit dong. Tadi dari kasus yang tadi kan, kalau tahu David Ozora gitu kan dari koma, Dok. Oke, tapi kan kasusnya beda, bukan Dikasihnya. stroke. Bukan stroke. Oh, bukan stroke ya? Iya, dia Pendarahan kan otak juga bukan. bukan. cedera Dia otak dok, bergeser. bukan? Cedera Ya, otak dok. boleh dibilang geger otak. Jadi dia bergeser. Dari midline-nya dia bergeser. Si otaknya itu bergeser. Jadi menimbulkan masalah dari sana. Tapi bukan karena perdarahan ya. Kalau perdarahan itu resikonya adalah pada saat dia perdarahan, kan itu dia menekan di batang otak atau mungkin di bagian tertentu dari otak. Dan itu berisiko. Ingat, fluid flow itu adalah sebagai satu antiagregasi trombosit. Dia bisa mengencerkan darah. Nah, kalau orang perdarahan kan nggak boleh diencerin. Sama seperti kalau orang bercabut gigi, minum obat pengencer darah nggak boleh kan? Nah itu resiko, malah jadi besar. Ya, kembali, saya tidak juga bisa mengatakan untuk pasti, tapi saya lebih bermain safety. Kenapa sih, Muspito, orang stroke itu tidak bisa besok sembuh?
orang stroke itu bukan berarti, oh dikasih ini tiba-tiba dia jadi lari lagi. Nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin. Tapi orang stroke itu permasalahannya, ya orang stroke permasalahannya adalah recovery-nya. Nah, recovery ini yang kita bantu dengan Subaus. Paham ya, teman-teman ya? Jadi lebih baik menunggu, tapi kondisinya aman. Daripada memaksakan di awal, tapi resikonya besar gitu loh. Gitu loh. Itu yang teman-teman harus pahami. Apalagi dalam kondisi di awal itu kan tentunya keluarga kan berharap sekali kan, ya kan? Pada saat berharap ternyata hasilnya ternyata di luar harapan. Nah, lo, ayo lo, tanggung jawab, ya kan? Nah, itu bahaya Ya seperti benar itu. dok, benar. Ya, jadi itu Kecuali yang memang mungkin dok kalau misalkan ternyata dari medis juga tinggal tunggu waktu gitu kan. nah, itu beda cerita kalau kasus itu. Jadi bicara no hope, tidak ada harapan, itu beda cerita. Jadi kalau tidak ada harapan, medis sudah angkat tangan. Saya yakin 1000% dokter juga akan bebas deh. Kamu mau kasih apa aja, gitu loh. Itu beda cerita sih. Itu kasusnya beda. Jadi kalau udah no hope, misalnya contoh nih kasus cancer, udah nggak bisa diapa-apain, oh dokter juga udah angkat tangan, ya sudah nggak ada masalah. Ya gitu. Iya benar. Dokter juga akan bilang, ya sudah kasih aja nggak apa-apa. Ya siapa tahu, pasti dokter ngomong begitu kan. Jadi yang aku simpulkan maksudnya Ya. dokter ini eh kita sebatas edukasi tapi pemakaiannya bukan waktu lagi pendarahan itu terjadi gitu kan. Yes, Kita untuk kasus sebatas edukasi, yes, begitu pasien siap baru keluargalah yang memutuskan. Jadi kita tidak ada yes, pemaksaan apapun. yes. Itu menurut saya yang paling betul, ya, gitu. Karena itu yang justru menurut saya, ya tentunya beginilah. Kita bicara kesembuhan itu kan banyak faktor ya. Ya tentunya lagi adalah faktor yang di atas juga, ya kan. Nah, bicara saatnya tepat atau tidak kan kita juga nggak tahu. Tapi kalau saya, secara ilmu medis saya tidak mau mengambil resiko. Karena buat saya kondisi seperti itu adalah kondisi-kondisi yang memerlukan tindakan medis. Ya, jadi jangan sampai nanti eh, ini masuk malah nantinya malah dokter juga bisa menyalahkan. Nah, gara-gara dikasih ini nih, jadi begini gitu, gitu lah. Paham ya? Gitu. Baik, Siapa Dok. tahu. Jadi tetap berjalan berdampingan ya, Dok, dengan penanganan medisnya gitu ya. Nah, itu yang paling paling ideal, paling baik Oke. ya. Ya, lanjut ya, Dok ya. Boleh, Boleh, ini ada beberapa pertanyaan baru lagi, Dok, dari Mbak boleh. Uni. Izin bertanya, Dok, untuk kasus AML atau AA dengan kondisi trombosit rendah, sebetulnya dosisnya Utsusuba dengan dosis sama atau harus lebih banyak mana gitu, Dok, untuk kasus kedua Oke. kasus ini? Ya. eh AML, ALL kali ya ini. Maksudnya itu kali. AA itu apa ya? Oke, AA. iya ya. Gini. Jadi ini kan masuk dalam kasus kanker darah ya, AML ya. Jadi kondisi trombosit rendah, saya rasa sih, oh anemia aplastik, sorry. Oke, anemia aplastik, oke. Jadi kondisi-kondisi ini, jujurnya kalau saya bilang, saya lebih condong ke subanya. Karena untuk regenerasi selnya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau dosisnya berapa, nah tadi saya katakan, jadi dosisnya sendiri tidak ada jaminan patokan sebetulnya. Karena ini kan nutrisi ya. Tapi kalau untuk kasus seperti ini, saya bicara itu 3 kali 1. Itu seperti itu. Ya, itu ya. Oke, Mbak Uning sudah Hmm. jelas ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Dari Sama-sama. Abdul Latif, Pak Abdul Latif. Hmm. Kalau udah mati batang otak, Dok, apa udah nggak bisa dikasih subah? Saya bilang tipis. Maksudnya apa recovery-nya ya kalau untuk masih batang otak ya. Jadi itu udah memang sulit kalau menurut saya. Tapi kalau mau dicoba ya boleh nggak apa-apa. Tapi jangan pernah menjanjikan itu aja. Gitu. Itu Baik, ya. 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 Dari Ibu Julianti Ritung, Dok, satu lagi Hmm. dah.
Dok, keluarga saya disaranin oleh dokter untuk operasi ambeien-nya, tapi dia nggak mau. Dan saya saranin untuk konsumsi suba dan utsu dengan satu suba pagi dan satu suba malam dengan tempo sekitar 3 sampai 6 bulan. Ini baru mau coba, Dok. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Oke, sebetulnya kasus ambeien adalah kasus bedah. Ya, jadi memang harus dioperasi karena ini bicaranya organ. Artinya apa? Dia sudah ada penonjolan di sekitar anusnya yang tentunya ya biasanya dokter mengupayakan dengan obat dokter yang dimasukkan ke dalam anus dan lain sebagainya. Diharapkan itu mengecil. Tapi kalau seandainya dokter sudah katakan bahwa ini harus operasi, berarti kan dia tidak bisa mengecil, ya. Nah, saya sebetulnya kalau untuk kasus ini, saya pernah dulu ditanya juga untuk kasus ambeien. Saya bilang begini, kalau memang itu harus dilakukan operasi, lakukan operasi. Setelah itu proses pemulihan baru kita minum Subarasi. Nah, tapi kalau seandainya saya ditanya, apakah Subarasi Usukusi bisa nggak mengecilkan ambeien? Saya jujur, saya nggak bisa mengatakan, tapi menurut logika saya nggak mungkin, gitu. Karena ini kasus operasi, ya, gitu. Baik, Gitu Dok. ya. Mm-mm. Ya. Berikut ada pertanyaan dari Pak Gerit, Dok. Nah, Izin bertanya, kalau glaukoma bagusnya konsumsi apa ya, Dok? Namun ada juga yang sudah buta akibat glaukoma. Jadi mungkin ada 2 kasus glaukoma gitu, Dok ya, ya. ya, Apa masih ya. bisa Ini kita keluarkan? glaukomanya yang udah berat. Kalau yang udah buta berarti dia udah berat. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya apa masih bisa ditawarkan? Glaukoma itu kan sebenarnya kan itu masalahnya di tekanan bola mata ya. Jadi dia yang meningkat gitu ya. Nah, sebetulnya kasus ini tuh sebenarnya kasus yang eh, tentunya adalah ini juga kasus bedah mata ya. Jadi kalau menurut saya eh, apalagi kalau udah buta mah saya yakin nggak ada fungsinya ya gitu loh. Jadi nggak ada fungsi tiba-tiba misalnya jadi bisa melihat lagi rasanya sih kecil kemungkinan ya. Tapi kalau untuk glaukoma seperti yang tadi saya katakan sebetulnya lebih ke tindakan medis dulu. Setelah itu pemulihannya baru kita kasih. Tapi bukan berarti Subarasi Utukusi bisa memulihkan atau menyembuhkan glaukoma. Saya rasa tidak. Ya, karena itu masalahnya bukan dia masalah organ. Ya, gitu ya. Gitu Oke, ya. baik, Dok. Ada satu lagi, Dok. Boleh, Dok, sambil istirahat Boleh. minum dulu mungkin, Dok ya. Nggak apa-apa. Iya, Ya. iya, iya. Allah. Dok, santai Jadi kali. ada pertanyaan baru dari Mbak Diana di Merauke. Selamat malam, Dok. Eh, mau tanya untuk pasien kanker serviks stadium 3B. Udah disarankan kemo, tapi pasien dan keluarga belum mau. Udah dikasih UTSU, KUSI 4 box, tapi masih terus perdarahan. Apa sebaiknya ikut saran dokter untuk harus kemo ya, Dok ya? Nah, oke. Jadi ini seperti yang tadi ya. Jadi di awal saya selalu cerita bahwa produk kita adalah bukan menggantikan tindakan ataupun obat yang disarankan dokter. Jadi kalau memang dokter menyarankan kemo, saya sarankan jalankan, jangan sampai tidak. Nah, tapi beberapa kasus yang di kemo dengan didampingi dengan suba usu, reaksi kemo yang terjadi yang tidak mengenakan itu bisa dikurangi, bisa diminimalisir. Karena ada beberapa kasus yang saya lihat, nah, kasus kanker payudara yang di kemo, kanker serviks, mungkin rahim juga ya kalau saya nggak salah ya. Saya pernah dengar beberapa testimonialnya, mereka dengan memberikan suba usu pada saat proses kemo, eh, kemonya itu tidak dirasakan berat. Artinya tidak seperti orang yang tanpa suba usu yang sampai bisa seharian betul-betul dia apa tepar lah istilahnya ya, atau dia merasa bahwa aduh nggak enak sekali badannya dan sebagainya. Nah ini yang saya lihat dari beberapa kasus eh, kanker yang di kemo itu dengan subausu reaksi kemonya bisa dikurangi ya. Nah diharapkan sebetulnya ya kalau nanti misalnya dia apa proses kemonya berjalan dan ini juga mengisi bisa membantu proses penyembuhannya lebih cepat ya gitu. Itu ya kira-kira ya pasti. Jadi kalau bisa kemonya jalan, jangan sampai nggak kemo gitu. Baik, jadi tetap Mm-mm. kemo tapi sambil didampingi nutrisi ini ya, Dok ya? Yes,
betul. Itu yang paling baik. Oke, Dok. Nah, Mm-mm. ini belum ada pertanyaan lagi, Dok ya. Tapi Ya. sambil menunggu, barangkali teman-teman lagi mempersiapkan pertanyaan. Ini, Dok, Mm-mm. kalau pengalaman dari dokter pribadi nih ya, boleh tahu, Dok, Mm-mm. apa pernah Boleh. dapat komplain dari pasien atau orang yang dokter sarankan Suba Utsu gitu loh, tentang pemakaian produk ini gitu, Dok. Pengalaman dari dokter selama ini. Oke. Sejauh ini saya tidak mendapatkan komplain yang boleh dikatakan berat atau apa gitu ya. Karena apa? Karena dari awal, yaitu yang tadi saya katakan, saya selalu mengedukasikan produk ini tujuannya apa. Karena itu teman-teman juga perlu menjelaskan tujuan dari produk ini dan bagaimana produk ini bekerja sebagai pendamping yang tadi saya katakan. Nah, itu tolong itu dijelaskan di awal. Nah, supaya apa? Supaya komplain itu tidak terjadi. Even kalau terjadi komplain yang berhubungan dengan reaksi healing crisis dan lain sebagainya, saya rasa itu bukan hal yang bukan hal yang membahayakan. Jadi nggak usah khawatir, ya. Nah, jadi kembali kalau kita bicara komplain selama ini ya, alhamdulillah puji Tuhan saya nggak ada yang masalah sih sebetulnya. Mungkin karena ya saya melihatnya justru ini kan toh bukan obat yang boleh dibilang hampir tidak ada efek samping kecuali alergi gitu ya. Jadi ya kembali lagi saya sih yakin bahwa ini nggak masalah kok gitu loh ya. Jadi ini hanya sebagai nutrisi gitu loh. Jadi komplain yang selama ini saya nggak pernah dapat yang aneh-aneh sih sejauh ini ya. Baik, Dok. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan ya, silahkan. Nah, terus Dok, Nih, pengalaman dari Dok. Oh, oke. Ini ada dari Bu Junita lagi ya, Dok? Ya, ya, gimana Bu Jenny? Kan, Ibu. ya, Pak Dokter, ini ada apa ya, suami dari ketua yayasan saya itu Parkinson. Dan mereka juga sudah berobat. Ya, kalau ibu itu bilang tuh udah ya puluhan juta, ratusan juta gitu, dokter. Tapi tetap aja, bapak itu kalau udah apa, Bu, kalau sudah dia apa lagi kumat itu, aduh kasihan sekali mengerang-ngerangnya. Nah, satu kali saya besuk itu lagi mengerang-ngerang juga. Saya rasanya juga mau ngomong, tapi belum gitu loh, karena ya saya harus siap dengan semuanya ya. Tapi ada di hati. Jadi semata-mata dokter bukan karena konnichiwa-nya ya, jujur ya, kita juga butuh itu ya, tapi karena belas kasihan. Kasihan banget gitu loh. Karena terus terang mama saya itu belum sebulan makan, baru 2 mingguan ya. Itu perkembangannya luar biasa menurut saya ya. Yang tadinya dia takut jalan. Ya Ibu Acrit, saya belum kasih ya fotonya, videonya mama itu udah bisa jalan. Yang tadinya harus pegang itu, harus pegang kursi roda ya. Dan menurut saya itu memang ada yang lain juga kita lakukan ya, terapi, pijit dan segala macam kita lakukan juga. Tapi saya melihat setelah dia makan ini ada yang signifikan dengan manfaat Suba itu bagus sekali gitu loh. Jadi sebenarnya saya percaya diri banget untuk ngasih tahu, cuman mau ngomong nanti gimana gitu. Tapi pertanyaan saya dokter, untuk Parkinson gimana dokter, itu aja untuk Parkinson. Oke. Kalau Parkinson Bu, nanti tunggu Hikari aja Bu. Ya. Tunggu apa? Tunggu Hikari produk barunya nanti. Hikari. Oh, gitu ya. Nah, itu yang digadang-gadang dia nanti untuk Parkinson, untuk Alzheimer ya, untuk kasus autis gitu ya. Itu nanti kita tunggu. Saya juga belum bisa cerita bagaimana nanti produk itu bekerja ya, atau bagaimana produk itu isinya apa, tapi digadang-gadangnya bahwa produk itu bisa membantu untuk kasus-kasus seperti itu. Nanti tunggu aja Bu, nanti bulan Juni ya kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah infonya begitu. Mungkin Acit ada info terbaru Cit. Apakah nanti keluar di Sama SOS? Juni Juli lah. Iya. Nah, apakah keluar di SOS nanti pada saat kita di Medan? Tapi Dok, Jadi, di member saya ada Parkinson yang terbantu sama minum Suba Utsu. nah boleh. Tuh kalau mau diberikan sih sebenarnya nggak ada masalah. Kembali lagi Bu ya,
eh, ya ibu tinggal bagaimana ibu menjelaskan tujuan dari produk ini apa. Jadi kalau tadi Acit punya masalah dengan Acit punya pengalaman tentang yang Parkinson, ya ibu boleh deh, kasih aja Suba Utsu gitu ya. Tapi kalau ibu mau menunggu yang Hikari, saya rasa mungkin itu lebih tepat nantinya Hikari. Ya, ya. Terima kasih banyak Ya. dokter. Terima Yo, kasih. iya, Baik dok, menyambung lagi ya dok ya. Udah ada masuk pertanyaan. boleh. Dok, Ya. dari Bu Riana, malam dok Hmm. tetangga saya baru jatuh dari kamar mandi di kamar mandi mungkin ya, dan malam ini baru diketahui dia punya hipertensi dan diabetes. Apa boleh kita sarankan untuk konsumsi produk AFC dan yang mana yang diutamakan, apakah Suba atau Utsu? Gitu dok. Boleh dong. Justru Suba Utsu kan banyak sekali kasus diabetes dan hipertensi terbantu. Jadi kalau saran saya dua-duanya, Suba dan Utsu ya. Karena untuk hipertensi dan diabetes itu sangat baik, terutama yang luka karena diabetes juga kan kita lihat dari beberapa kasus itu bagus ya. Jadi boleh sarankan aja Suba dan Utsunya, dua-duanya di mix ya, 2x1 lah minimal ya. Ya, masing-masing ya dok ya, 2x1 Utsu maupun. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya nih dok, dari Bu Julianti Ritung, kalau kasus kekentalan darah, bagaimana ya dok untuk pemberian Suba dan Kalau untuk kekentalan darah lebih ke Suba ya. Karena Suba itu kan yang fruit flow yang dari tomat itu dia sebagai anti pengentalan darah. Gitu. Jadi lebih ke Suba ya. Tapi juga diingat kalau memang kekentalan darahnya itu akibat diabetes ya. Nah, itu juga sebenarnya Suba lebih bagus ya gitu loh. Ya, jadi kembali lagi diberikan Suba aja untuk kekentalan ya. baik dok. Ada lagi dok dari Real, oh ini belum ganti nama kayaknya. Selamat malam dokter, saya mau bertanya, suami saya akhir-akhir ini badannya kelihatan kurus, itu terus menurun, ya berat badannya mungkin ya. Padahal kita sudah periksa lengkap, nggak ada masalah apa-apa, cuma kolesterol sedikit saja. Makan baik, minum vitamin juga, istirahat cukup. Cuma kelihatan badan seperti kurusan terus gitu dok, mohon solusinya. Oke. Kurusnya terus menerusnya berapa kilo ya turunnya. Nah, ini yang sebetulnya harus diwaspadai kalau seandainya berat badan turun secara drastis, berarti ada sesuatu. Nah, ini bukan mau menakuti ya, tapi biasanya penurunan berat badan yang sangat drastis itu lebih ke arah keganasan. Entah itu keganasannya, entah itu tumor, atau mungkin keganasan hal yang lain. Ya, ini kembali berdasarkan pengalaman dengan penurunan berat badan yang sangat signifikan. Nah, itu harus dicari. Walaupun memang mungkin setelah diperiksa lengkap, nah periksa lengkapnya seperti apa? Apakah dari darah saja? Sebetulnya dari darah saja bisa juga, mungkin bisa tidak terdeteksi. Ya, jadi saran saya lebih baik ke dokter yang lebih mungkin second opinion gitu ya, atau mungkin ke dokter yang misalnya penyakit dalam untuk dicek lagi ya. Nah, jadi saran saya ke dokter dulu untuk dicari penyebabnya. Mungkin nanti dari dokter juga akan ada dilakukan pemeriksaan apa yang diperlukan dengan penurunan berat badan yang seperti itu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Baik. Dokter, ada pertanyaan lagi dari Pak Gerit. Bila batu ginjal, apa bisa konsumsi AFC ya? Namun testimoni sedikit setelah minum AFC sudah berkurang sakitnya dari si tadi yang punya batu ginjal ini. Gimana selanjutnya menurut dokter? Ya. Kalau batu ginjal, saya sih ini saya pribadi mengatakan batu ginjal itu kan dia berupa masalahnya kan di batunya. Jadi dia memang harus dilakukan tindakan ya. Entah itu ditembak, entah dioperasi dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya memang dari beberapa kasus batu ginjal yang memang eh, diberikan obat untuk penghancur batu ya. Nah, itu saran saya sih minum seperti itu. Jadi apakah itu namanya apa ya? Kalkurenal ya. Ada yang namanya kalkurenal lalu
obat medis ya itu ya. Jadi saya rasa itu dulu sih menurut saya yang lebih ke dilakukan. Nah, saran saya juga ke dokter dulu ya gitu. Nah, tapi kalau seandainya misal setelah minum AFC sakitnya berkurang, ya saya sih mungkin ya kalau saya boleh katakan bisa jadi. Kenapa? Karena memang berkurangnya sakit itu kan karena proses peradangan atau mungkin karena proses luka yang diakibatkan dari si batu tersebut. Nah, disitulah sebetulnya Subah Ucu bekerja produk AFC ini untuk memperbaiki proses lukanya tersebut. Tapi tidak belum tentu untuk batu ginjalnya. Jadi kalau yang saran saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut, entah itu USG atau pemeriksaan kalau kita di ronsen itu namanya BNO IVP untuk bisa menilai batu ginjalnya sebesar apa, posisinya di mana, dan apakah harus dilakukan tindakan medis atau cukup dengan obat. Ya, itu ya kira-kira ya. Baik, Dok. Sambil menunggu pertanyaan lagi, Dok ya. Lanjut Ya. ngobrol-ngobrolnya, Dok. Nah, ini kalau dari Dokter Armin nih, Dok. Apa ada ini ya, Dok, kalau bisa minta tolong, Dok, penjelasan yang sederhana gitu ya, Dok ya. Ya. Untuk awam tentang usus subah gitu, Dok. Penjelasan yang sederhana. Oke. Udah dipahami gitu, Dok. Sebetulnya kalau intinya yang tadi saya berulang-ulang kali bahwa saya katakan adalah produk ini adalah nutrisi atau suplemen ya. Nah, kalau bicara isinya, tentunya teman-teman punya dong brosurnya ya. Isinya apa? Salmonopari peptide, sapien peptide, fruit flow, ada kolagen, lalu ada glutathione dan lain sebagainya. Sebenarnya isi-isi dari itu teman-teman bisa googling lah fungsinya apa itu nggak susah lah zaman sekarang ya. Atau perlu kita buka chat GPT lah. Chat GPT juga itu kita bisa lihat gitu kan. Ini fungsinya apa gitu ya. Nah, pada dasarnya yang tadi saya katakan ini nutrisi dan dengan antioksidan dengan lain sebagainya ya. Nah, justru itu cukup untuk kita menjelaskan ya ke calon teman kita yang mau mencoba produk ini ya. Karena tentunya kalau kita bicara nutrisi atau vitamin atau suplemen ya, kadang-kadang orang itu eh, apa ya biasanya bicaranya adalah, oh saya sudah minum nih vitamin ini, saya sudah minum ini vitamin ini, masa sih harus perlu ini, apa sih kelebihannya gitu ya. Ya kalau bicara kelebihannya ya teman-teman harus yakin bahwa produk ini adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan farmasi yang bermutu gitu loh ya, dengan segala kelebihan-kelebihannya. Nah itu yang sebenarnya teman-teman perlu jelaskan ya, termasuk isinya, termasuk komposisinya. Kalau bicara paten fungsi, boleh nggak sih kita jelasin? Boleh. Tapi balik lagi, paten fungsi itu teman-teman harus paham ya. Jadi jangan seolah-olah seperti gini. Misal, paten fungsinya Subah adalah sebagai anti hipertensi. Nah, sering saya mendengar di lapangan, ada beberapa juga yang sering bilang ke saya bahwa, oh berarti saya pasien itu nggak perlu makan obat hipertensi. Waduh, itu saya langsung tepok jidat. Ya, jadi paten fungsi di sini adalah bukan artinya bahwa dia pasti menurunkan. Nah, tentunya teman-teman harus sadar bahwa nutrisi ini adalah memperbaikinya bukan sekedar seperti obat. Ya, misalnya kita kasih obat langsung turun gula darahnya gitu ya. Tapi produk ini adalah memperbaiki ya alirannya, ya pembuluh darahnya, elastisitas pembuluh darahnya yang semua itu berpengaruh terhadap penurunan tensi. Tapi kan kembali, kita tidak bicara bahwa minum ini langsung besok atau dalam waktu 1 jam, 2 jam langsung turun. Enggak, beda dengan obat. Makanya kenapa obat itu yang selalu saya katakan, obat itu adalah kalau sudah terjadi gejala, berarti dia sudah sakit. Nah, proses menuju sakitnya ini yang perlu kita perbaiki dengan suplemen ini atau nutrisi. Itu kira-kira ya. Pasti ya. Baik, Dok.
Teman-teman kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Sebelum mungkin kita tutup ya. Apa masih ada? Kalau nggak dari saya satu lagi dok, boleh ya dok? Boleh, boleh, boleh. Nah dokter, dari semua pengalaman yang udah pernah disarankan oleh dokter gitu ya, pasien terparah apa dok yang pernah terbantu sama Utsusuba yang dokter pernah Pasien sarankan? ini pengalaman saya. Ya, pengalaman dokter. Kalau saya eh, yang buat saya pengalaman yang paling luar biasa ya ayah saya sendiri ya almarhum ya. Jadi insulin dari 12 unit sampai dia nggak pakai insulin sama sekali. Oh, Nah, itu pengalaman saya yang menurut saya luar biasa gitu loh ya. Jadi berapa lama? Ayah saya waktu itu minum sekitar 4 sampai 5 bulan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh sering nggak sabar ya. Saya udah minum berbok-bok nih. Saya udah beli diamond, ceritanya ya. Tapi kok nggak ada perubahan gitu. Nah, teman-teman harus sadar bahwa kerusakan setiap orang berbeda ya. Jadi misal nih, contoh ada kasus diabetes. Si A, si B, si C. Nah, dua-duanya sama nih diabetes, tiga-tiganya sama diabetes. Pada saat kita berikan, kan kita tidak tahu kerusakan masing-masing si A, si B, si C ini dengan kasus diabetes kan itu beda-beda ya. Jadi Suba sendiri memperbaiki di mana eh, apa organ yang memang perlu diperbaiki dulu, entah itu pembuluh darahnya, entah itu pankreasnya, entah itu apapun ya. Nah, ini yang sering sekali teman-teman apa ya, teman-teman apa kalau di lapangan tuh jadi seolah-olah seperti kayak iya ya udah minum sampai 12 book kok nggak ada perubahan gitu. Jangan khawatir teman-teman. Pada prinsipnya tetap mereka itu diperbaiki. Hanya saja bisa jadi proses penyembuhan atau proses pemulihannya dia lebih lama karena kerusakan yang terjadi. Nah, itu yang sering yang harus teman-teman jelaskan ya. Jadi jangan terpaku bahwa udah beli satu diamond, dua diamond, kok nggak ada perubahan gitu ya. Kembali, teman-teman bilang dong, ini kan nutrisi. Nah, mungkin saja kerusakan kamu lebih banyak. Jadi yang diperbaiki harus ini itu dan lain sebagainya gitu. Jadi kan setiap orang juga kan apa masing-masing punya punya reaksi atau mungkin berapa lamanya itu setiap orang berbeda ya gitu. Nah itu yang teman-teman harus harus pahami ya. Jangan sampai nanti ter apa eh, terpaku dengan misalnya, wah ini udah makan berapa banyak kok nggak ada perubahan. Gak usah khawatir, tenang aja teman-teman ya gitu ya. Gitu. Itu ya. oke, baik dok. Mm-mm. Dok, tadi kan Ya, bilang bilang apa namanya almarhum ayah 12 ampul insulin. 12 unit, 12 unit. 12 unit, 12 unit. Nah, Hmm. gimana itu ceritanya, Dok? Oh, ya, jadi awal-awal memang saya nggak turunin insulinnya. Karena waktu awal tuh kan gula darahnya 300, 400, 300. Wah, itu pusing tuh. Kan kalau di dokter tuh, kalau udah begitu, wah ini mah insulin mesti tambah nih, obatnya tambahin nih, gitu kan. Itu ya. Nah, disitulah makanya kenapa saya ya, ya saya awalnya berpikir bahwa memang kita bukan bicara gejalanya. Kan gula darah tinggi itu kan proses penyakitnya dalam arti gejalanya, ya nggak? Yang obat dokter itu langsung menurunkan dengan insulin kan langsung turun. Nah, tapi dengan proses perbaikan selnya, proses regenerasi selnya, proses dari pembuluh darahnya, pankreasnya diperbaiki, saya yakin dengan subah khususnya ya dia diperbaiki gitu. Nah, akhirnya ya berangsur-angsur tuh gula darahnya turun jadi 200 lebih, 250. Wah, itu saya udah mulai amazing nih. Wah, nah, sampai HbA1c-nya mulai turun, mulai bagus. Nah, sampai eh, endokrinnya, dokter Nani ya, itu sampai dia nanya, kamu kasih apa kan dia tahu biar saya dokter kan. Kamu kasih apa ya kamu? Enggak, saya bilang saya kasih sesuatu aja, saya nggak mau debat soalnya. Kadang gini, tidak semua dokter bisa menerima eh, suplemen-suplemen seperti itu. Jadi teman-teman harus sadari bahwa
eh, nggak apalagi dengan berbau-bau MLM gitu ya. Itu kadang-kadang mereka membuat apa ya pagar dalam arti nggak, saya nggak mau. Pokoknya intinya eh, saya nggak percaya yang itu. Jadi nggak perlu berdebat. Ya saya pun nggak mau berdebat. Yang pada prinsipnya saya tahu ini produknya, saya tahu ini fungsinya apa dan bagaimana bekerjanya, ya saya berikan dan tentunya itu ya ya kita tinggal tunggu reaksinya. Ya itu yang saya bilang, reaksi itu kan nggak datang dalam waktu cepat, ya kan, apalagi orang tua saya udah, ayah saya udah umur waktu saya kasih tuh umur sekitar 78 ya, 77 lah. Jadi udah cukup cukup usia. Saya tahu bahwa nggak gampang memperbaiki dengan usia dengan DM yang sudah sekian lama diabetes. Gitu ya Cid. Jadi balik lagi, prosesnya berangsur-angsur. Jadi jangan berharap bahwa besok pasti sembuh, enggak gitu. Semua butuh proses ya. Itu ya teman-teman ya. Iya. Baik dok, jadi sekali lagi butuh proses, butuh ketekunan juga dok ya, konsistensi dalam memberikan Yes, namanya nutrisi ini gitu dok. yes. Betul, betul, betul. Oke, teman-teman sudah tidak ada lagi ya pertanyaan kelihatannya ya, saya lihat di chat sama yang recent sudah nggak ada ya. Nah dok, untuk sebelum ditutup nih dok, kira-kira Hmm, bisa kasih closing statement ya dok ya. Dan oke. selanjutnya apa untuk konsumsi nutrisi ini, apakah memang baik rutin ataukah pada saat sakit saja gitu dok? Hmm, oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi eh, nomor satu, teman-teman harus bisa mengedukasikan produk AFC secara benar. Itu yang saya selalu katakan. Jangan sampai nanti eh, kita apa ya, overclaim, overclaim bahwa dengan segala paten fungsinya bahwa wah ini begini begini begini. Nah itu hati-hati. Itu yang saya selalu katakan ke teman-teman ya. Jadi jangan sampai menggantikan obat dokter yang tadi saya katakan ya. Dan yang paling penting adalah ini adalah nutrisi. Jadi apakah setelah jadi yang perlu ditekankan ini nutrisi adalah eh, berapa lama produk ini diminum ya. Nah, ini yang sering ditanyakan dan saya selalu mengatakan bahwa kalian mau sehat sampai kapan? Nah, kalau mau sehat ya tentunya harus terus minum dong, ya nggak? Nah, apalagi ditambah ada kondisi jiwa, ya nggak sih? Nah, tambah rajin dong ya, minumnya bener nggak? Ya nggak gitu. Ya itu sebagai bonusnya lah katakanlah seperti itu ya. Jadi eh, tentunya edukasi, edukasi, dan edukasi. Itu yang selalu saya katakan. Jadi jangan sampai kita salah mengedukasikan dan akhirnya ya kita sendiri yang nanti yang rugi gitu loh ya. Karena kalau udah bicaranya salah di awal, seandainya produk ini bekerjanya setiap orang yang tadi saya katakan perlu waktu ya. Nah itu nanti komplain tuh. Wah, saya udah beli mahal-mahal nih. Wah, udah beli diamond lagi. Waduh, nanti nggak ini nah itu ya. Jadi selalu saya katakan edukasi, edukasi, edukasi ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Itu aja sih dari saya pesannya. Baik, terima kasih banyak Dokter Armin untuk Sama-sama. waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Cit ya. Iya, teman-teman, tadi kita hari ini udah denger sharing dari Dokter Armin yang luar biasa 1 jam setengah ini, penuh pertanyaan dan jawabannya menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi harus diingat lagi, jangan pernah overclaim. Itu pesannya dari Dokter Armin. Jangan pernah berlebihan dalam memuja produk kita. Memang produk kita bagus dan terasa di kita semua ini masing-masing punya testimoni masing apa yang kita rasain ya. Tapi bukan berarti medis itu harus dipinggirkan. Walaupun ini juga produk medis, tapi bukan berarti ini jadi seperti dewa gitu loh. Jadi harus selalu edukasi di depan agar tidak ada kontra-kontra di belakang gitu loh. Yang tadi Dokter Armin berulang-ulang kali itu karena itu terjadi banyak sekali di lapangan kalau kita malas mengedukasi dan hanya berfokus pada jualan. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti cerita karena satu cerita kita bisa mengubah hidup orang lain. Terima kasih Dokter Armin, terima kasih teman-teman semuanya. Salam Sama-sama. sehat. Thank you. Dadah. Dadah.